Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawati. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Sallallahu alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa ala sahbihi wal ali waz zawjati amma ba'd. Ayyuhal ikhwah hadirin wal hadirat, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, ana ucapkan pertama-tama jazakumullahu khairan kepada panitia TK SD Ahmad Maryam yang memfasilitasi atau memprakarsai terselenggaranya kajian pada pagi hari ini. Demikian juga kepada MUI yang telah meminjamkan masjidnya yang cukup luas dan nyaman ini sebagai tempat kajian, dan kepada segenap pihak yang terlibat ya. Demikian juga ada yang mungkin dari segi finansialnya dia ikut membantu, dari segi publikasinya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat semua pihak yang terlibat dalam terselenggaranya kajian ilmiah pada pagi hari ini dan memberikan balasan yang terbaik kepada mereka semua dan juga kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Akhi Nasir tentang pentingnya menanamkan tauhid kepada anak-anak, dan tentu ini adalah sesuatu yang terlalu banyak dalilnya untuk kita sebutkan satu persatu, karena dia adalah aslun min usulil Islam, bal huwa a'zamu usulil Islam. Perkara mendasar yang paling penting dalam Islam adalah ini, adalah tauhidullah azza wa jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai mukaddimah ya, Allah Subhanahu wa taala bisa menoleransi dosa sebesar apapun kalau tidak bersinggungan dengan keabsahan tauhid. Allah Subhanahu wa taala bisa menoleransi dosa sebesar apapun selama itu tidak bersinggungan dengan keabsahan tauhid kita. Artinya kalau dosa ini sudah mencapai level yang menjadikan tauhid kita tidak sah, nggak ada ampun. Nggak ada ampun. Ya. Nah, untuk supaya kita mudah mencerna ini, ana akan bawakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini kepada orang yang paling dicintainya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad uhiya ilaika, di surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar berarti surah ke-39. Walaqad uhiya ilaika, artinya sungguh telah diwahyukan kepadamu. Kepadamu itu kepada siapa kira-kira? Kepada Nabi Muhammad kan? Dan kita tahu Nabi Muhammad adalah nabi paling akhir. Simak ayat ini. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Kalau nabi terakhir mendapatkan wahyu dan nabi-nabi sebelumnya juga mendapatkan wahyu, berarti Bapak Ibu, wahyu ini adalah wahyu yang turun kepada setiap nabi dan rasul. Ada berapa jumlah nabi? Ratusan ribu. Jumlah rasul 300 lebih. Semuanya mendapatkan wahyu yang sama ini. Jadi ini kalau boleh anak namakan ini wahyu super. Ayat super ini. Karena semua nabi dikasih tahu ini sama Allah, diwahyukan ini. Apa bunyinya? La in asyrakta, kalau sampai engkau ya Muhammad wa ya Ibrahim wa ya Musa wa Isa, akan sebut siapapun nama nabinya, Nuh, Hud, Saleh, Syuaib,
Dzulkifl, semuanya. La in asyrakta, kalau sampai engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, pasti dijamin amalmu wahai Muhammad, amalmu wahai Ibrahim, amalmu wahai Musa, amalmu wahai Isa, amalmu wahai Hud, Saleh, Nuh dan seterusnya batal. Wala takunanna, dan sungguh pasti dijamin kamu wahai Muhammad, kamu wahai Ibrahim, wahai Nuh, wahai Musa, sebut saja, silahkan sebut nama nabinya, siapapun itu sama hukumnya. Wala takunanna minal khasirin, pasti jadi orang yang rugi. Ruginya apa? Ruginya masuk neraka. Itu ruginya, tidak keluar lagi. Masuk neraka dan tidak keluar lagi. Jadi ancaman ini Allah tidak tebang pilih di sini. Tidak ada dispensasi, tidak ada toleransi. Kalau masalah tauhid sampai ternoda dan batal, maka siapapun orangnya jelas hukumnya satu. Tidak ada gerasi, tidak ada amnesti, tidak ada ampun. Dan itu diperkuat lagi di ayat yang lain setelah Allah menyebutkan 18 nabi dan rasul. Ya. Mirip ayatnya ya, anak carikan kalau nggak salah di surat Al-An'am itu. Al-An'am, betul. Mulai dari ayat 83 sampai 88. Perhatikan di sini ya. Anak ingin antum semua di sini menghitung ada berapa banyak nabi yang disebut namanya. Mulai ayat 83 sampai 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. 1. Ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq. Hitung ya. Wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan. Berapa? 4. Hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Udah berapa? 10. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Luta. 18 ya. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Plus wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. 18 nabi dan rasul termasuk leluhur mereka, keturunan mereka, saudara mereka. Kesimpulannya apa? Wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Ini pungkasannya ini. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha min ibadihi. Walau asyraku, ini intinya. Seandainya mereka tadi itu ke-18 nabi, sak leluhurnya, sak keturunannya, sak saudara-saudaranya berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun. Maka akan batallah semua yang mereka amalkan. Jadi mau main-main sama tauhid, percuma jadi manusia kalau main-main sama tauhid ya. Jadi nabi aja percuma kalau main-main sama tauhid, apalagi cuma orang biasa. Nabi aja akan dibatalkan amalnya sama Allah ketika berani berbuat syirik. Oleh karena itu ilmu yang paling penting Bapak Ibu sekalian, ilmu yang paling wajib, yang paling harus kita pelajari adalah jawab tauhid. Ya. Percuma jadi manusia kalau kita nggak paham tauhid. Wallahi percuma jadi manusia kalau kita nggak paham tauhid. Mending jadi tanah, mending jadi batu, mending jadi binatang nggak dihisab sama Allah. Betul. Ya. Kalau kepengen tahu betapa menyesalnya orang-orang yang tidak mewujudkan tauhid selama mereka hidup di dunia itu,
baca di akhir surah An-Naba. Akhir surah, ayat terakhir surah An-Naba. Ya, surat Amma Yatasaalun. Apa kata Allah di situ? Ayat terakhirnya apa? Yaqulullah azza wa jal apa ini namanya? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba itu. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari setiap orang menyaksikan hasil perbuatannya. Wa yaqulul kafir, dan berkatalah orang kafir pada hari itu, ya laitani kuntu turaba. Aduh, andai saja aku ini dulu cuman jadi tanah, tidak jadi manusia. Andai anak ini cuma diciptakan sebagai tanah dulu, gak jadi manusia. Dalam hadis Nabi disebutkan, Allah Subhanahu wa taala ketika mengadili di hari kiamat itu, yang diadili enggak cuma manusia ternyata. Enggak cuma jin. Manusia, jin jelas diadili karena banyak berbuat dosa, tapi binatang pun juga diadili sama Allah. Saking Allah ingin menunjukkan kesempurnaan keadilannya Allah itu. Kalau dulu di dunia itu ada kambing yang suka tanduk-tandukan, kata Nabi ini ya. Kemudian yang bertanduk itu nyeruduk temennya yang tidak punya tanduk sehingga terluka. Nanti di akhirat mereka dikisos sama Allah di sebuah tempat yang namanya Al-Qantarah bainal jannati wan nar, jembatan antara jannah dengan nar. Binatang pun dikisos sama Allah ketika itu. Selesai yang nanduk-nanduk ini dikisos, Allah bilang kepada mereka semua, kunu turaba, kalian semua jadi tanah. Selesai. Karena mereka nggak ada surga, nggak ada neraka bagi binatang. Nah, orang kafir ngelihat binatang jadi tanah, mereka berangan-angan jadi tanah. Tapi nggak bisa, udah lewat, udah terlanjur. Salahnya dari dulu di dunia nggak pernah mau belajar tauhid. Kenapa dulu di dunia cuma mikir bagaimana sejahtera di dunia? Itu kan pola pikirnya siapa? Pola pikir binatang. Binatang tidak pernah mikir akhirat. Betul? Ada binatang mikirkan akhirat? Tidak ada. Yang dipikir binatang itu apa? Bagaimana saya bisa makan? Bagaimana saya kalau haus bisa minum? Apa yang dimakan? Yang penting apa aja bisa dimakan, dimakan. Tidak mikir halal haram. Tidak mikir itu baik apa buruk. Enggak. Kalau sedang bernafsu, ya dia akan cari betina. Enggak pernah mikir halal haram juga. Nanti kalau mati gimana? Enggak pernah mikir binatang seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyerupakan orang-orang kafir itu seperti binatang ternak. Allah sendiri yang mengatakan. Di surah Al-A'raf ayat 178 Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh ya. Ustaz Nasir, Anda bisa minta tolong dikit? Antum ada mushaf terjemahan ada enggak? Aplikasi. Ada? Boleh, pakai HP ya. Al-A'raf 178 Ustaz. Walaqad dzara'na, sungguh telah, nanti biar terjemahkan ya, ana baca ayatnya dulu. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Coba, fadhal. Al-A'raf 178.
Nah, coba lihat yang walaqad dzara'na Al-A'raf. Itu ayatnya. Masuk tuh. Atau setelahnya mungkin. Walaqad dzara'na. Oh, setelahnya 179, afwan. Ayat berikutnya. 179. Selip satu ayat. Walaqad dzara'na li jahannam. Ya. Jadi sungguh kami telah menciptakan banyak jin dan manusia sebagai untuk memasuki neraka jahanam karena kesesatan mereka. Kenapa? Sesatnya di mana? Fadhal, lanjut. Mereka seperti hewan ternak, kambing, sapi, unta, kuda. Mereka adalah orang-orang yang lengah, lalai. Jadi nggak ngerti tujuan dia diciptakan oleh Allah itu apa. Dia hanya memposisikan dirinya di dunia ini seperti binatang-binatang itu hidup di dunia, hanya dipikir kesejahteraan dunianya saja. Nah, kalau ingin tidak seperti itu, syarat utamanya adalah wujudkan tauhid. Karena untuk itu Allah ciptakan kita. Di surat Az-Zariyat, insyaallah hafal semua. Surat ke-51 ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin maupun manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya'budun, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ay yuwahhidun, mentauhidkan aku, karena tidak ada ibadah yang berarti tanpa didahului dengan tauhid. Kenapa liya'budun itu artinya liyuwahhidun? Karena Allah mengatakan di surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru itu ayat 4, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak disuruh kecuali disuruh ibadah atas dasar ikhlas. Ikhlas itu adalah tauhid murni. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah, hanya menunjukkan ibadahnya untuk Allah, tidak dicampur dengan yang lain, tidak ada penduaan alias syirik. Jadi itu urgensi tauhid, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Yang kalau kita ini gagal paham tentang tauhid di dunia, berarti kita gagal jadi manusia. Walaupun dia orang paling kaya di dunia. Elon Musk sekalipun, kalau dia mati sebagai kafir, itu orang gagal. Dan Allah sudah menjelaskan nasib semua manusia itu kayak apa, sudah dijelaskan. Ada di surah Al-Asr, ada di surah At-Tin, banyak. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, sungguh kami telah khalaqnal insan, menciptakan manusia itu, semua yang namanya manusia, mau kaya, mau miskin, mau kulit hitam, kulit putih, mau bangsa A, bangsa B, bangsa C, mau laki, mau perempuan, semuanya diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam rupa penampakan yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia itu tadi, bangsa manusia itu tadi, kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam tafsirnya artinya adalah jahannam. Jadi sama dengan surat Al-A'raf tadi. Walaqad dzara'na li jahannam. Itu adalah asfala safilin. Dasarnya neraka itu jahannam namanya. Siapa kira-kira yang akan diselamatkan dari sini? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Hanya orang beriman dan orang yang beramal soleh yang tidak masuk ke asfala safilin.
Jadi kalau kita sampai gagal paham tentang tauhid, ya percuma jadi manusia, mending jadi tanah. Enak malah nggak dihisap di akhirat. Baik. Nah sekarang bagaimana kita ini bisa menanamkan tauhid? Pertama, yang mau menanamkan itu harus ngerti dulu. Dia nggak akan bisa menanam kalau dia nggak ngerti apa yang mau ditanam. Cara nanamnya bagaimana? Ya. Nah, kalau dia nanam rumput, keluarnya rumput. Kalau nanam pisang, keluarnya pisang. Kalau nanam singkong, keluarnya singkong. Jadi apa yang mau dia tanam itu, dia harus tahu dulu. Minimal yang dasarnya. Mungkin dia tidak mendalami sampai sedalam-dalam bagaimana, cuman dia harus tahu dulu dasar-dasar akidah ini. Jadi itu kuncinya adalah pada orang tuanya harus rutin ngaji tauhid. Ya, karena ini nggak bisa 100% dibebankan ke sekolah. Anak-anak itu sekolah cuma berapa jam satu hari? Dia masuk sekolah jam berapa, pulang sekolah jam berapa? Sisanya sama siapa? Sama orang tuanya, sama lingkungannya. Jadi memang harus ada peran dari semua yang terlibat, yang ada di sekitarnya anak-anak ini. Karena yang dibahas kan anak-anak. Oleh karena itu orang tua ini harus punya jadwal ngaji rutin masalah tauhid. Harus. Ya. Sisihkan umur kita ini untuk mempelajari bagaimana kita menjadi hamba Allah yang baik, biar kita nggak sia-sia jadi manusia. Mumpung masih ada umur. Mumpung masih ada yang mau bikin kajian tauhid. Betul. Ini nikmat Allah loh. Negara antum aman, antum bisa ngaji, nggak takut digorok orang, nggak tahu kejatuhan bom di tengah jalan. Coba bayangkan saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan perang itu, di Gaza sana, di Sudan, di Yaman. Orang Jumatan bisa-bisa nggak pulang, hancur masjidnya dibom. Ini nikmat dari Allah, nikmat aman ini luar biasa. Manfaatkan, sehat, ada kajiannya. Boleh jadi kalau nggak dimanfaatkan, nanti ketika mau ngaji sudah berubah suasananya. Yang tadinya ngisi sudah dipanggil sama Allah. Ya, jadi nasihat anak, orang tuanya mesti belajar. Yang serius kalau belajar. Karena wallahil azim yang antum dapatkan dalam majelis ilmu itu lebih mahal. Karena boleh jadi itu ada keselamatan antum di situ. Ada kata kunci yang itu akan menjadi keselamatan yang selama ini belum antum dengar. Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, salah seorang tokoh tabi'in. Puluhan tahun dia senantiasa menghadiri majelis ilmu. Ditanya, kok sampai hari ini kau masih suka belajar? Apa jawab beliau? La'allal kalimah allati fiha najati lam asma' biha hatta al'an. Boleh jadi kalimat yang itu ada keselamatanku pada kalimat itu, yang merupakan petunjuk supaya aku selamat, aku belum dengar sampai hari ini. Saya akan terus mencari. Boleh jadi nanti saya akan mendengarnya setahun lagi, 2 tahun lagi. Ya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin menanamkan akidah, kitanya mesti belajar akidah. Jangan semua dipasrahkan. Anak kita ini bukan mobil, bukan motor. Kalau rusak masuk bengkel, keluar terima jadi beres. Enggak. Mereka ini makhluk hidup yang sifat aslinya makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Sekeliling dia bagaimana, dia kayak gitu. Sekeliling dia bagus, ikut bagus. Sekeliling dia nggak bagus, dia ikut nggak bagus. Dia itu beradaptasi, menyesuaikan diri. Dia melihat apa yang dikerjakan bapaknya, ibunya sehari-hari di rumah, itu yang akan jadi teladan dia. Di sekolah diajari A, di rumah sebaliknya yang dia lihat. Itu nanti kuat-kuatan. Mana yang lebih kuat kira-kira? Lah, lebih banyak berinteraksi dengan siapa itu anak. Itu yang akan mewarnai dia. Dan hari ini serangan terhadap ideologi anak-anak melalui sosial media, melalui game-game online maupun game-game elektronik itu luar biasa. Ya. Orang kafir tidak perlu capek-capek ngirim pasukan untuk menjajah
negeri-negeri kaum muslimin. Cukup dia bikin konten-konten film-film yang berisi budaya mereka yang bejat itu, berisi ideologi kufur mereka bikin sebanyak-banyaknya, mereka sebar di dunia maya, karena setiap muslim, hampir setiap muslim dia punya dia bisa akses kerusakan-kerusakan itu dari mana saja. Gak usah capek-capek mereka kirim pasukan kayak dulu lagi pakai cara jadul. Nah, bikin aja konten-konten sebanyak mungkin. Ya. Kalau perlu dibikin gratis. Kadang orang beli HP ini bingung, anak nggak butuh sama iklan kan, tapi kenapa iklan itu selalu muncul? Mau nonton kajian di YouTube diselingi iklan nggak bener. Emang dibikin begitu, makanya jangan cuma ngaji di YouTube. Salah, ngaji kok di YouTube. YouTube itu siapa yang ngisi? Ya. Kalau kamu bingung mau tanya sama YouTube, nggak bisa. Yang ngaji yang bener tuh ya begini, tanya, dengarkan. Nggak paham tanya di situ. Itu ngaji yang bener. Jadi mereka sengaja mengerahkan semua yang mereka miliki untuk menyesatkan kita. Apa kata Allah di surah Al-Anfal di awal-awal? Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma yakunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Itu di Al-Anfal ayat berapa ya? Intinya sesungguhnya orang-orang kafir itu senantiasa menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan mereka akan lanjutkan terus itu penggelontoran dana itu. Tsumma fasayunfiqunaha tsumma yakunu alaihim hasrah. Tapi ujung-ujungnya mereka nyesal karena mereka enggak akan bisa memadamkan cahaya Allah. Ya. Islamnya tidak akan padam. Yang terjadi apa? Sebagian orang Islam terkena fitnah, itu terjadi. Tapi kalau Islam itu sendiri tidak akan musnah. Jadi ayat ini adalah kabar gembira di satu sisi karena Islam ini tidak akan hilang, tapi juga peringatan. Kita bisa jadi korban pemurtatan mereka, penyesatan mereka kalau iman kita tidak kuat, kalau kita tidak memiliki basic akidah tauhid yang benar. Ya. Oleh karena itu, yang paling penting adalah kita harus bekali diri kita dengan dasar-dasar dari tauhid ini, dasar-dasar akidah yang benar, supaya kita bisa menjadi teladan buat anak kita. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai tauhid kepada anak-anak. Ya. Itu dimulai sejak anak kita lahir ke dunia. Ya, maka ada anjuran ketika bayi itu lahir dibacakan azan di telinganya. Walaupun hadisnya dhaif ya. Bagi yang ingin mengamalkan hadis ini silahkan diamalkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu agar yang pertama kali mengetuk telinganya adalah lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Kemudian bentuk ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ya, wa sirrut ta'dzini wallahu a'lam ay yakuna awwala ma yaqra'u sam'al insan kalimatuhu al-mutadhamminah li kibriya'ir rabbi wa 'azamatihi. Supaya yang pertama kali mengetuk pendengaran manusia ini adalah kalimat-kalimat azan yang mengandung kebesaran Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Ya, ditutup lagi dengan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Supaya itu yang menjadi kalimat-kalimat pertama yang dia dengar begitu dia lahir ke dunia ini. Untuk menguatkan fitrah bawaan yang sudah ada di setiap anak yang lahir. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi terlahir membawa fitrah. Fitrah untuk mengakui tauhidnya Allah. Fitrah bawaan sudah ada. Cuman fitrah ini bisa rusak oleh lingkungan. Makanya Nabi bilang tadi, lingkungan itu yang akan mewarnai dia. Betul dia punya fitrah untuk jadi orang bertauhid. Rasulullah yang bilang, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Riwayat lain aw yusyrikanihi. Kedua orang tuanya nanti yang akan merubah dan merusak fitrah ini. Jadilah dia Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrik. Jadi kita kalau cuma mengandalkan fitrah bawaan tapi nggak perhatikan dengan siapa dia interaksi, di lingkungan seperti apa dia tumbuh berkembang, rusak. Ya, rusak fitrah itu. Taib. Kemudian cara kita menekankan masalah tauhid ini kepada anak-anak kecil bisa kita renungi dari surah Luqman. Ya. Allah berfirman, walaqad atayna Luqmanal hikmah an ishkur lillah. Dan seterusnya sampai dikutip oleh Allah apa nasihat Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Perhatikan, wa huwa ya'idhuhu, memberikan mau'izah. Ini salah satu cara kita menanamkan tauhid, kasih mau'izah. Diajak duduk dengan suasana akrab, kasih pesan-pesan singkat. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman besar. Orang hari ini lebih senang ngajarin anaknya jangan nyuri, jangan korupsi, daripada ngajarin anaknya jangan syirik. Padahal lebih besar mana kezalimannya? Lebih besar syirik. Masyarakat kita itu menilai koruptor sebagai penjahat, tapi tidak pernah melihat orang musyrik sebagai penjahat. Iya, Pak ya? Iya. Justru tradisi-tradisi yang mengandung syirik itu dikemas sebagai warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Ngeri. Ya. Padahal Allah mengatakan innasyirka la dzulmun 'adzim. Allah tidak ada ampun sama perbuatan syirik. Sampai Nabi pun kalau berbuat musyrik dibatalkan amalnya, dijamin rugi. Tapi hari ini sedikit orang yang menyampaikan itu. Lebih senang orang bicara jangan korupsi, jangan begini, jangan kurang ajar sama orang tua. Itu tidak salah. Tapi lebih jangan lagi kurang ajar sama Allah. Ya enggak? Syirik itu kurang ajar sama Allah. Makanya Allah nggak ada ampun sama orang musyrik. Nah, supaya kita bisa memberikan peringatan-peringatan ini, kita mesti belajar lagi apa bentuk-bentuk syirik, supaya kita bisa ingatkan anak kita, jangan kamu berbuat begini, ini syirik, nggak boleh. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Baru kemudian Allah bicara tentang hak manusia kepada manusia. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Hak Allah dulu yang dibahas. Jangan sampai kamu ini rusak tauhidmu, terjerumus dalam syirik. Baru kita ajarkan birrul walidain. Ya, Allah mengajarkan, mengingatkan kita agar berbuat baik kepada orang tua, tapi tetap hak Allah lebih besar. Makanya ketika terjadi konflik of interest
Orang tua punya kepentingan untuk menanamkan ideologi kufurnya kepada anaknya. Anak nggak boleh nurut sama orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ya kan? Kalau mereka ini bersusah payah memaksa kamu wahai manusia untuk memusyrikkan aku, jangan ditaati. Wa sahibhuma fid dunya ma'ruf, tapi selagi di dunia pergauli mereka dengan baik. Kalau disuruh musyrik tidak boleh taat. Ini garis merah. Ya, karena tauhid ini nggak ada tawar menawar di sini, harga mati ini. Harga mati itu tauhid, bukan tanah air kita, bukan. Tanah air ditinggal kalau tauhid harus dikorbankan, iya nggak? Makanya Allah suruh nabinya hijrah kan? Nabi itu orang mana aslinya? Orang Mekah. Mekah itu bumi Allah yang paling dicintai kan sama Allah. Ketika Nabi mau hijrah itu Nabi lihat kota Mekah. Wallahi innaki la ahabbu ardillahi ila Allah wa ahabbu ardillahi ilai. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajt. Demi Allah wahai Makkah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah, dan bumi Allah yang paling aku cintai juga. Kalau bukan karena rakyatmu, wargamu memaksaku untuk keluar darimu, aku tidak keluar. Tapi kalau aku nggak tinggalkan kamu, aku dihalang-halangi untuk bebas beribadah kepada Allah. Aku diharuskan untuk melihat fenomena kemusyrikan setiap hari. Dan ini akan berpengaruh kepada keimanan kita. Bagaimana nggak berpengaruh? Sesuatu kemungkaran yang setiap hari dilihat di depan mata, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan kita tinggal di daerah yang tidak seperti itu, iman siapa yang lebih kuat? Ya iman orang yang menjauhi tempat-tempat yang penuh dengan kekufuran. Ya. Oleh karena itu, Luqman menjadikan tauhid ini sebagai nasihat pertamanya. Ya. Terus kemudian ada pesan-pesan lain kita bisa baca di surat Luqman, perintah untuk iqamatus shalah, untuk bayar zakat dan lain sebagainya. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika lamin 'azmil umur. Wahai putraku, tegakkanlah salat. Yang paling penting setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah salat. Rukun Islam kedua. Aqimis salat. Tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena apa? Karena manusia tidak cukup baik untuk dirinya, jemaah. Enggak cukup. Karena dia masih makhluk sosial. Ya, kalau dia baik untuk dirinya, tapi sekitarnya dia ini berbuat mungkar, lama-lama dia akan ketarik. Tapi kalau dia berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan mencegah orang lain berbuat mungkar dan menambah orang-orang yang mau berbuat ma'ruf, sehingga dia itu akan kembali ke dirinya sendiri manfaatnya. Dia akan lebih mudah untuk menjaga keimanannya. Nah, ini juga termasuk sesuatu yang perlu kita nasihatkan ke anak-anak. Jangan takut menegur orang lain yang berbuat salah, dan jangan takut mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan kita disuruh membekali mereka supaya sabar. Wasbir ala ma asabak. Sabarlah kamu kalau nanti kamu dibully, kamu dibilang so alim kamu, gak usah ngurusin urusan orang lain. Suruh sabar ya. Kemudian termasuk yang penting untuk ditanamkan kepada anak-anak terkait dengan tauhid ini adalah tanya jawab. Ya, sebagaimana Nabi SAW diriwayatkan dalam Sahih Muslim, beliau pernah bertemu dengan seorang gadis kecil. Ditanya, ya, Ainallah? Dijawab, qalat fis sama. Man ana? Qalat anta Rasulullah. Ini contoh ya. Contoh pertanyaan singkat dengan jawabannya yang itu perlu untuk kita jadikan sebagai bahan obrolan kita dengan anak-anak. Allah ada di mana? Allah ada di atas. Aku siapa? Engkau adalah Rasulullah. Diajak untuk mengenal Allah, diajak untuk mengenal Rasulullah SAW dengan pertanyaan-pertanyaan singkat.
Insya Allah kalau kita mau cari seperti apa kira-kira pertanyaannya, kita bisa beli banyak buku yang membahas tentang hal ini. Ya. Ajarkan kepada dia Allah itu punya sifat begini, begitu, begini, begitu. Ya. Allah itu Maha Esa, supaya dia mengenal yang dia ibadahi, muncul rasa kecintaan dia. Ya. Nabi SAW juga mencontohkan tentang bagaimana anak itu dikenalkan dengan Rabbnya. Suatu ketika Nabi goncengkan Ibnu Abbas naik unta atau naik keledai gitu, Ibnu Abbas di belakang. Apa kata Nabi? Ini kan deket banget kan ya, bahkan nempel. Orang boncengan mesti nempel kan badannya. Nabi dengan Ibnu Abbas yang masih bocah Ibnu Abbas itu. Ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Pesan-pesan singkat tapi penuh makna. Hai anak kecil, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kira-kira anak kecil disuruh menghafal kata-kata gini, gampang apa susah? Gampang. Mereka belum paham, nggak apa-apa belum paham. Nanti kalau gede paham sendiri. Karena sudah ditanamkan dari kecil. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan senantiasa ada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta apa-apa, minta sama Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong sama Allah. Pesan-pesan singkat. Ya, nanti ketemu lagi, diajarkan lagi. Ya, itu nanti sampai gede terngiang-ngiang. Oh iya, dulu Abi pernah menyampaikan kata-kata ini kepadaku. Umi pernah menekankan ini bolak-balik. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, idza ista'anta fasta'in billah. Itu akan jadi modal. Bukan sekarang mereka akan paham, nanti mereka akan paham. Tapi kalau nggak pernah ditanamkan, kapan pahamnya? Ya, kalau pesan-pesan yang singkat dan padat ini tidak pernah disampaikan ketika dia kecil, kapan dia akan menjadikan itu sebagai pedoman hidupnya dia? Ya. Jadi ini hal-hal yang sebetulnya sederhana, namun jarang yang tergerak untuk melakukan, sehingga perlu ada kajian-kajian semacam ini. Ya, perlu adanya lembaga pendidikan. Ya, namun juga kita harus pahami bahwa nggak bisa kita lepas tanggung jawab di sini. Ya. Karena anak itu juga masih hidup bersama kita juga. Dia melihat bagaimana orang tuanya, kakaknya, lingkungannya. Ketika kita menghadapi musibah misalnya, terus kita katakan qadarallah wa ma syaa fa'al. Kita ucapkan itu, anak-anak dengar. Tiap kali musibah orang tua yang bilang begitu, pasti akan diikuti. Tapi kalau ada musibah, wah gimana ini, goblok ini orang asal aja begini. Ya dia akan begitu kalau ada musibah. Lupa dia sama Allah. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Ya. Ketika ada rezeki, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, dia sujud syukur. Nanti anaknya ikut sujud syukur. Ya, jadi hal-hal yang sepele kita ingatkan lagi sama Allah. Ya, sedikit-sedikit kita ingatkan sama Allah. Udah takdirnya Allah. Alhamdulillah turun hujan. Alhamdulillah dapat rezeki segini. Ya, ada musibah, sabar, minta sama Allah. Jadi perlu orang tua itu berperan dan memberikan contoh, ya, supaya anak-anak itu mendapatkan teladan, karena mereka itu butuh teladan, lebih butuh teladan daripada lebih butuh teori. Anak-anak itu lebih butuh ada contoh daripada dikasih ceramah panjang lebar. Yang butuh ceramah itu yang udah gede-gede, ya, karena udah gede-gede udah jalan sendiri-sendiri, punya kesibukan sendiri-sendiri. Jadi dikasih tahu, diceramahi. Tapi kalau anak-anak masih ikut sama orang tuanya, dia melihat aja orang tua seperti apa, gurunya seperti apa, insya Allah dia akan menjadikan itu sebagai teladan, ya. Dan akan terkesan sekali. Itu beberapa
kiat ya yang bisa kita lakukan. Ya sebetulnya masih ada cara-cara lain ya, misal sebagai contoh ya, anak-anak yang suka mewarnai ya atau menggambar, kita buatkan misalnya kutipan dari hadis, ada terjemahannya yang merupakan seperti tadi itu, ihfazillah yahfazka, coba diwarnai, tempel di ruangnya. Nah, mereka akan melihat terus, akan terekam itu di benak mereka. Kemudian ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada ya. Tauhid yang pertama dan terakhir. Kalau ada yang punya usaha misalnya bikin kaos, jadikan sebagai pesan-pesan yang tertulis, tapi jangan ada lafaz Allahnya yang penting, karena nanti kalau dicuci di apa tidak terhinakan. Kasih pesan-pesan. Saya sekarang kadang-kadang suka lihat ada beberapa teman-teman yang kreatif, jadi menjadikan sebagai pesan-pesan itu ada efeknya nanti. Lambat laun ada efeknya. Jangan dikira nggak ada efeknya, ada efeknya. Kemudian yang perlu juga diajarkan, dan ini adalah prakteknya para salaf, adalah kanu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum as-surata minal Qur'an. Nah ini juga jarang, mungkin ada tapi belum begitu banyak. Para salaf kita itu mengajari anaknya untuk cinta kepada Abu Bakar wa Umar seperti ngajarin mereka ngapalin surat Al-Quran. Karena ini adalah asal min usul ahli sunnah wal jamaah, menghormati, memuliakan, mencintai para sahabat Nabi, terutama dua orang yang memang ini ranking 1 dan ranking 2-nya. Itu menjadi ciri khasnya salafus saleh. Hari ini ada kelompok sesat namanya Rafidhah, Syiah Rafidhah. Mereka itu mengajarin anak-anaknya untuk benci sama Abu Bakar dan Umar. Jadi bagaimana menanamkan itu? Kalau mereka kehilangan mainan, dibilang ini yang ngambil Abu Bakar, yang ngambil namanya Umar. Sampai tumbuh dia dengan kebencian kepada sahabat. Nah kita ingin anak kita ini selamat jadi ahlu sunnah, ajarkan mereka cinta, bacakan sirah-sirahnya para sahabat supaya mereka ini punya teladan. Jangan anak-anak kita teladannya siapa? Ronaldo, Messi. Ya akhi, haula ya ashabu jahannam kalau nggak tobat. Masa itu yang jadi teladan? Ya, gaya-gayanya Ronaldo diikutin, gaya-gayanya Messi. Apa ini? Bagaimana kita ini akan terangkat, akan jaya kalau yang ditiru adalah orang-orang seperti itu? Kenapa? Tidak punya teladan dia. Yang dilihat kayak gitu. Nggak pernah dia dengar sepak terjangnya Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, Umar bin Khattab. Tidak punya teladan. Jadi kita ini terjajah secara ideologi tanpa kita sadari. Bangsa yang sudah terjajah itu punya sikap minder sama sejarah leluhurnya sendiri. Minder dia. Kayak udah terjajah secara ideologi, dia nggak sadar. Pokoknya apa-apa itu pronya, kiblatnya barat. Jadi ini karena apa? Mereka nggak pernah diberitahu tentang pahlawan-pahlawan hebat itu. Orang-orang yang luar biasa itu nggak pernah tahu mereka. Nah ini kita perlu bacakan, kasih bahan-bahan bacaan ya yang cocok untuk anak-anak. Banyak ya, Ustadz Nizar itu juga nulis banyak tentang kisah-kisah sahabat dengan ilustrasi-ilustrasi yang jadi lebih banyak gambarnya daripada teksnya. Itu bukunya anak-anak cocoknya begitu. Jangan dikasih kitab, nggak bakal membaca dikasih kitab ya. Teks deritir isinya gini, tidak ada gambarnya, males anak-anak. Bapaknya aja males apalagi anaknya. Ya, tapi kasih yang ada gambar-gambarnya. Nanti dia minta dibacakan, tolong bacakan ini, bacakan ketika itu. Jangan malas untuk membacakan, karena anak kita mungkin belum bisa baca, tapi dia asyik mendengarkan cerita itu. Sudah pernah minta baca lagi, bacakan lagi, tidak apa-apa. Bosan, jangan bosan. Ya, jangan bosan, itu akan terngiang-ngiang nanti di benak mereka setelah mereka dewasa nanti. Ya, jadi itu beberapa kiat yang bisa kita wujudkan. Yang terakhir adalah doa. Bapak-bapak Ibu sekalian ya, perbanyak
doa untuk kebaikan anak kita, untuk kebaikan diri kita. Dan jangan sekali-kali ngecap. Doa itu ada dua macam, doa baik atau doa buruk. Doa baik jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW. Ya. Salah satu doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas dirimu. Dan Nabi melarang kita orang tua mendoakan kejelekan untuk anaknya. La tad'u ala auladikum wala ala amwalikum illa bi khairin fa innallaha yu'minun ala ma taqulun fa innal malaikah tu'minun ala ma taqulun. Jangan kalian mendoakan harta ataupun anak kalian kecuali yang baik-baik. Jangan sampai mendoakan yang tidak baik. Contohnya apa? Dasar anak nakal, dasar beling, dasar ini, itu doa. Kurang ajar kamu ya. Itu bagian dari doa. Ya. Nanti diamini malaikat, nyesel kita. Terus kalau marah gimana? Allah yahdi, Allah yuslih. Kalau orang Arab gitu. Orang Indonesia anak nggak tahu gimana ucapnya. Ya. Semoga Allah memberimu hidayah. Nah, ya paling gitu. Semoga Allah menjadikanmu anak soleh. Daripada kita bilang kurang ajar, kita bilang anak soleh, gitu. Kan kita kepengen jadi anak soleh kan? Dia kepengen jadi anak yang baik, nggak kepengen jadi anak kurang ajar. Jangan kita tanamkan kata-kata itu. Nanti dia akan menilai, oh ya, nanti kurang ajar ya. Nanti dia berbuat lagi yang kurang ajar lagi, oh terbukti, emang anak kurang ajar. Jadilah dia orang kurang ajar. Karena apa? Kita ngasih dalil terus. Tiap dia berbuat, kita bilang, itu kan bener kan, kamu memang kurang ajar. Oh bener, berarti anak kurang ajar. Ya sudah, dia akan jadi seperti apa yang dikatakan orang. Dia akan menyesuaikan dirinya dengan penilaian orang-orang tentang dirinya. Jadi jangan kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, justru kita doakan. Nabi ketemu sama Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladah. Ketemu Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Jadikan dia faqih, faham terhadap din, dan ajari dia ilmu tafsir. Anas, jadikan dia banyak anak dan banyak hartanya. Terkabul, alhamdulillah. Itu mungkin beberapa masukan yang bisa Anda sampaikan. Wallahu taala alam. Silakan kalau ada mungkin yang mau ditanyakan, tafadhol. Anda kembalikan ke moderator.